Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliahnya, mari kita berdoa dulu dengan doakan belajar. Raditu billah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat untuk mata kuliah seminar rancangan skripsi. Berarti waktu semakin dekat ya untuk sama nanti seminar proposalnya, karena pertemuan 9 itu sudah mulai seminar. Gitu. Hari ini kita akan belajar tentang etika penulisan karya ilmiah. Ya, saya screenkan filenya. File ini bisa di-download di Google Classroom ya. Sudah saya upload semuanya bahan perkuliahan kita. Oke. Kalau kita berbicara tentang etika, kita berarti ngomong tentang sopan santun ya. Kesantunan, sopan santun, moralitas dalam menulis sebuah karya. Jadi nggak asal nulis, tapi ada aturan-aturannya, etikanya, sopan santunnya yang harus diikuti gitu. Sebelum kita mulai membahas lebih lanjut, silahkan monggo mengisi daftar hadirnya dulu, daftar hadir perkuliahan kita. Saya kirim linknya. Link absen bisa diakses di chat chat Google Meet-nya. Saya beri waktu 2 menit untuk ngisi. Silakan. Oke, sudah selesai ya. Langsung saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi ada kasus ini, Menteri Pendidikan Jerman bernama Annette Schavan menghadapi dugaan bahwa sebagian dari tesisnya, kalau tesis itu berarti jenjang S2, merupakan plagiat. Schavan diduga telah mencantumkan kutipan hasil penelitian Sigmund Freud yang diklaimnya melalui sumber asli. Padahal penulis ini mendapatkan kutipan tersebut dari literatur lain yang mengutip Freud. Artinya, Schavan mengutip Freud dari sumber sekunder. Jadi begini, misalnya, saya nulis merujuk pada ngeklaimnya saya merujuk pada Mbak Vicky Latifah. Padahal aslinya saya merujuknya pada Mbak Atika Erlis. Berarti kan saya harusnya nulisnya kan Vicky Latifah dalam Atika Erlis kan gitu. Terus tahun, halaman. Tapi saya nulis di penelitian di karya saya langsung pada Vicky Latifahnya, Vicky Latifah gitu. Intinya begitu. Nah, itu enggak boleh itu. Nah, ini kasusnya Menteri Pendidikannya Jerman seperti itu. Kalau kamu
Gimana Rek kalau kamu? Apa langsung copy paste dari orang lain? Ini yang seperti itu tadi saja. Jadi dia nulis ngeklaimnya dari Mbak Vicky Latifah langsung. Padahal dia aslinya nulisnya dari Mbak Atika Erlis. Mbak Atika Erlis ngambilnya dari Mbak Vicky Latifah. Jadi saya nggak langsung ke Vicky Latifahnya, tapi dari Mbak Atika Erlis gitu. Itu sudah dugaan plagiat itu. Seperti itu. Terus ada Presiden Hongaria. Presiden Hongaria ini lulus S3, doktor kan S3 pada tahun 92. Pada tahun 92. Gelar doktornya dicabut pada tahun 2012. Jadi sudah lulus S3 tahun 92, pada tahun 2012 gelar doktornya dicabut. Kenapa? Adanya pernyataan dia menjiplak dari disertasi, jadi dari karya S3 yang lain setebal 200 halaman. Jadi 200 halaman copy paste. Padahal tahun 92, tahun 2012 gelar jabatannya ini dia meletakkan jabatannya karena gelar doktornya dicabut. Ada contoh juga. 1 dari 3 orang dosen bergelar doktor yang dikenai sanksi oleh Universitas X gitu ya. Karena kasus plagiat teledor. Tiada ada unsur kesengajaan pencontekan tanpa sumber. Kata lewat pesan pendek. Jadi copy paste kalau mahasiswa yang melakukan kayaknya parah ya. Kalau diteliti beneran. Kerjaan saman kan rata-rata kan kalau saya lihat ya banyak copy paste-nya dan enggak ada etikanya. Jadi langsung karya orang dimasukkan di karyanya kan gitu. Padahal ada aturannya. Kalau kita ngambil dari karya orang lain dan orang lain itu ngambil lagi dari orang lain, kan itu ada caranya. Terus juga ada berita pada tahun 2012 sampai tahun 2013-an. Lebih dari 100 dosen setingkat lektor kepala, guru besar di Indonesia tertangkap melakukan plagiarisme, penjiplaan. Jadi kalau di dosen itu ada tingkatannya, Rek. Tingkatannya apa saja? Dosen yang belum punya jabatan. Terus asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Ya tingkatannya cuma itu. Kalau saya misalnya saat ini saya posisinya ada di asisten ahli. Jadi habis dari dosen tanpa jabatan naik tingkat menjadi asisten ahli. Untuk naik tingkat itu ya nggak sekedar naik, ada prosesnya, ngirim-ngirim berkas ke dikti dan sebagainya, dikoreksi begitu. Kalau saya kemarin butuh waktu hanya 1 bulanan, tahun 2019 saya. 1 bulan. Yang setengah tahun juga ada, yang 1 tahun juga ada. Kenapa kok lama Pak? Berarti revisinya banyak. Sudah dikirimkan revisi lagi, ada yang seperti itu. Jadi tingkatannya ada tanpa jabatan, asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Nah ini yang tertangkap seratusan dosen ini ada di lektor kepala dan guru besar. Akibatnya 2 dosen dipecat dan 4 lainnya diturunkan dari jabatannya. Dan juga ada 400 perguruan tinggi swasta melakukan pemalsuan data serta pemalsuan dokumen. Nah, sekarang apa itu etika? Nah, ini konsep yang mengarah pada perilaku manusia yang pantas, perilaku manusia yang baik dan pantas berdasarkan nilai norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Jadi itu etika. Siapa yang membuat konsep etika ini? Ada orang, agama, dan ilmu. Itu yang membentuk etika. Etika penulisan. Sekarang apa itu etika penulisan?
Etika penulisan bertujuan untuk menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi adanya etika ini menjamin bahwa temuan penelitiannya dan pengembangan ilmu pengetahuannya itu terjaga, akurat. Terus untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti, makanya diperlukan etika. Ada yang sampai di-HKI-kan, hak kekayaan intelektual. Ini kakak kelasmu, skripsinya ada yang di-HKI-kan sebagian itu. Yang saya tahu itu kalau bimbingan saya itu ada Mbak Titik Diana Lutfi, kenal lah Mbak Titik. Titik Diana Lutfi itu bimbingan skripsi saya, dia meng-HKI-kan karyanya, yaitu berupa semacam buku modul untuk SD. Jadi dari PB apa gitu ya, terus dikembangkan menjadi sebuah buku. Terus bukunya itu dihak ciptakan ke Dinas Kementerian Hukum dan HAM, diurus oleh kampus. Etika juga melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Jadi biar nggak dipalsu. Terus juga menjaga reputasi ilmuwan. Jadi agar ilmuwannya reputasinya tetap terjaga, maka diperlukan plagiasi. Terus ada menegakkan etika moral dalam berperilaku. Nih. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Tidak ada? Kalau nggak ada, sekarang saya balik tanya. Mas Ma'ruf Mustafa. Mas Ma'ruf, halo? Ma'ruf, halo? Kemana ini? Dipanggilnya kok nggak ada. Jangan-jangan habis ngisi absen pergi. HP-nya ditinggal. Itu Pak jaringannya, soalnya katanya IndiHome, Telkomsel gitu banyak yang itu Pak, banyak yang error. Saya juga Indosat. Ini juga wifi saya dari tadi Bener, enggak Pak. Pak. Oh, Wifi iya. saya juga dari tadi enggak. Wifi saya juga. Pak, lagi perjalanan Pak. Jadi Lagi jalan Mas Ma'rufnya. Mohon maaf saya Lagi lagi error keluar kali ya. masuk. Sama Telkomsel Soalnya sama HP-nya nge-lag. lagi di jalan. Ya wis terus mlaku nih. Kuliah kok sambil di jalan. Oke, sekarang saya tunjuk yang lain. Mbak Ayunin Musfiroh. Mbak Ayunin. Oke, Pak. Nah, Mbak Ayunin, ketika kamu menulis proposalmu kemarin, kira-kira sudah beretika apa belum ya? Insya Allah dereng. Insya Allah dereng. Ya nggak apa-apa sambil berjalan nanti kan diperbaiki. Mbak Ines Ramadhani, Ines Tesia Ramadhani, halo. Oke, Pak. Kira-kira dalam membuat proposalmu kemarin sudah beretika apa belum, Mbak? Dereng. Dereng, Pak. Dereng. Kenapa kok dereng? Banyak copy pastenya, Pak. Oke, Pak, sebagian. Ya, harusnya materi Bapak ini diberikan kemarin pas sebelum Medpen ini harusnya. Materi etika ini harusnya sebelum Medpen ini. Oke. Jadi di dimensi etika ada dimensinya ada 3 ya, tujuan. Yaitu upaya peneliti untuk berkontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui publikasi hasil penelitiannya. Makanya dipublikasikan. Publikasikannya melalui apa? Jurnal, artikel. Terus di dimensi sarana, yaitu pencapaian tujuan dengan memperhatikan sistem dan prinsip-prinsip dasar dalam penulisan artikel ilmiah. Jadi dalam menulis artikel itu ada prinsip dasarnya.
tadi. Copy paste boleh, tapi ada tata aturannya, yaitu mengutip. Copy paste kan sama dengan mengutip. Nah, jadi kalau mengutip itu ada aturannya. Nggak boleh langsung comot gitu aja. Bahkan ini mungkin dari sampean ada yang langsung comot skripsinya orang lain, cuma diganti nama, terus nama SD-nya, jumlah siswanya. Ada yang gitu mungkin. Astagfirullah, mboten ngoten, Pak. Ya mungkin ada tapi nggak berani ngaku. Yang mungkin seperti itu sekarang lagi senyum-senyum dia. Benar Pak Udin. Oke, yang baru gabung tak kirim lagi absennya. Terus ada dimensi aksi, menegakkan kualitas moral dalam penulisan artikel ilmiah. Etika penulisan yang mengikat pada semua jenis karya dokumen. Makanya, biar tidak terplagiasi, maka wajib di-scan plagiasi, termasuk sama nanti. Karya ilmiah yang belum dipublikasikan juga wajib plagiasi, skripsi. Kamu nanti skripsimu itu dari bab 1 sampai terakhir itu nanti wajib diplagiasikan, di-scan-kan ke PPJ, Pusat Pelayanan Jurnal. Kantornya tahu? Di gedung C. Sebelahnya mana itu? Balkon. Sebelahnya Lembaga Bahasa. Nggih, Pak. Lantai 1. Nanti ke sana. Karya ilmiah yang belum dipublikasikan bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, ada laporan penelitian, manuskrip, working paper. Working paper itu makalah. Sekarang kamu kalau ngerjain makalah, tak jamin pasti copy paste ya, nggak mungkin mikir dewe. Pasti copy paste. Terus kalau karya ilmiah yang dipublikasikan berarti diinternetkan. Guys, gampangannya sederhananya dipublikasikan itu diinternetkan. Di internet itu ada. Itu ada jurnal, buku, proceeding. Proceeding itu seminar, semacam seminar yang ada makalahnya. Terus yang melakukan presentasi di situ makalahnya diproceedingkan berbentuk buku. Biasanya paten, prototype, desain industri, merek dagang. Makanya dulu kan ada merek dagang yang menjadi sengketa ya, Bensu. Ayam geprek Bensu, pernah ingat ayam geprek Bensu. Jadi pemilik asli sebenarnya Bensu itu kan kalau menurut Ruben kan singkatan dari Ruben Onsu. Tapi karena sudah kedahuluan orang yang mematenkan ayam geprek Bensu ini, maka Ruben Onsu nggak bisa ngeklaim. Nggak bisa karena kalah lebih dulu mematenkan. Nah, makanya inilah perlunya paten. Tuh. Sehingga kalau ada orang lain yang jiplak tidak bisa sidangkan, berurusan dengan hak cipta. Pelanggaran plagiasi itu ada apa saja? Nah, ini biasanya yang paling umum. Ada plagiarism and self-plagiarism. Apa itu? Kalau plagiarism berarti kita mengcopy karya orang lain, copy paste karya orang lain. Seperti yang ada di sebagian skripsimu itu. Itu namanya plagiarism. Kalau self-plagiarism rata-rata saya yakin nggak ada di sampean. Kenapa? Karena sampean belum pernah buat karya. Kalau self-plagiarism itu adalah dia menjiplak karyanya sendiri. Jadi karya yang sudah pernah dibuat diterbitkan terus dijiplak lagi, gitu. Jadi kalau sampean kan saya kira nggak mungkin terjadi self plagiarism. Jadi jiplak karyanya sendiri. Jadi karyanya sendiri sudah diterbitkan, ditiru lagi. Nah, itu juga enggak boleh. Kalau receipt fraud, fabrikasi and falsifikasi data, ini memalsukan data.
datanya dipalsu. Lah ini biasanya arek-arek skripsi ini, kalau datanya nggak dipalsu, nggak berhasil penelitiannya, sehingga datanya dipalsukan. Ini banyak terjadi di mahasiswa. Terus memanfaatkan data dan informasi bukan dari sumber asal. Jadi sumbernya dari beberapa pihak, jadi nggak langsung pihak utama. Terus ada juga nomor 4, penggunaan data secara berulang pada 2 artikel. Jadi datanya sama tapi digunakan dengan pada beberapa artikel. Kalau sampean nerbitin 1 aja susah Pak, apalagi 2 gitu. Kadang memang ada orang yang nerbitkan dengan data yang sama, artikelnya ada 2. Terus ada lagi yang lain adalah pelanggaran hak penulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Terus ada publikasi ganda, jadi 1 artikel diterbitkan di 2 jurnal atau lebih. Artikelnya sama, persis, plek. Terus ada juga kepentingan konflik kepentingan. Jadi artikel itu dibuat karena ada pesanan. Misalnya, Mbak Atul menjadi ketua DPRD Jombang, meminta mahasiswa untuk membuat artikel tentang dirinya. Dan artikelnya itu kudu membaik-baikkan dirinya. Padahal Mbak Atulnya ya biasa-biasa saja. Tapi dia minta seseorang untuk membuat artikel tentang dirinya yang dimana isinya itu meninggikan sosok Mbak Atul. Gitu. Itu namanya konflik kepentingan. Kan banyak ya kasus terjadi saat ini. Jadi nggak sesuai dengan aslinya. Zaman lihatlah statusnya konco sampean. Sering update status, dolen, tapi utangnya sak bajak. Nah, itu kan konflik kepentingan itu. Sering ngafe, tapi utang gak bayar-bayar. Nah, ini konflik kepentingan seperti itu. Jadi ada unsur yang mempengaruhi dalam penulisan karyanya. Itu namanya konflik kepentingan. Di kita, sama ngerti kasus G30 SPKI, itu kan kalau menurut sudut pandang pemerintah kan PKI itu kan salah. Tapi kalau menurut sudut pandang PKI itu sendiri, PKI itu korban. Sehingga orang PKI membuat artikel sendiri yang menunjukkan bahwa itu PKI itu seolah-olah tidak bersalah dan dia sebagai korban. Nah, ada juga yang seperti itu misalnya contoh kasusnya. Jadi ada pesanan kepentingan. Ini disebut dengan konflik kepentingan. Terus berikutnya, ini penjabarannya dari tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi plagiarism and self-plagiarism. Jadi plagiarism itu mengcopy orang lain, kalau self-plagiarism miliknya sendiri dikopi lagi. Terus objeknya ada ide, ada konsep, kata, kalimat, data, benda, karya lainnya. Oke, silakan. Barangkali ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan tentang plagiasi. Tidak ada? Oke. Tindakan plagiasi pada karya ilmiah itu sebenarnya ada sanksinya. Menurut Permendiknas nomor 17. Jadi nggak langsung diberikan sanksi sebenarnya, pencegahan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Kalau sampean misalnya di scan PPJ, kena plagiasi 80%, apakah langsung diberikan sanksi bahwa itu salah? Kan tidak. Disuruh revisi. Itu merupakan sebagai bentuk pencegahan. Kakak kelasmu yang kena plagiasi skripsinya 80%, mumet untuk revisinya karena terlalu banyak plagiasinya. Menurut pasal 1 Permendiknas nomor 17 tahun 2010, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya
dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakuinya sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Makanya pas proposal kemarin kan saya tanya, yang kamu tulis itu di daftar pustakanya ada apa tidak? Kalau di tulisan bagian isimu ada, di daftar pustaka itu tidak ada, itu suatu bentuk pelanggaran, plagiasinya loh. Tapi kalau di daftar pustaka ada, setidaknya kamu mengutip sudah sesuai dengan aturan. Jadi kalau mengutip itu kan ada aturannya. Di daftar pustakanya harus ada gitu. Terus siapa yang disebut dengan plagiator? Yaitu orang, perseorang atau sekelompok pelaku plagiat masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atas nama suatu badan. Jadi plagiator ini orangnya. Nah, penanggulangannya adalah tindakan representatif oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Kalau di kampus kita saya rasa sanksi nggak sampai ya, cuma disuruh memperbaiki. Jadi misalnya, Saman ada suatu karya, skripsimu atau jurnalmu nanti. Sebelum diterbitkan, wajib diplagiasikan ke PPJ. Jika terbukti plagiasi di atas 20%, maka wajib revisi dulu, direvisi. Diminta revisi sampai mari, sampai selesai. Diminta revisinya. Sampai mari. Marinya sampai kapan? Jika sudah memenuhi di bawah 20%. Gitu. Jadi 20% ke bawah bisa. Dulu sudah pernah nyoba iseng ini kan, checker yang saya kirim dulu ya. Ada yang sudah nyoba dulu? Dapat, tapi kata-katanya dibatasi. Oh, dibatasi. Berarti nggak kena yang pro ya sampean yo. Kalau yang pro kan banyak, bisa banyak. Kalau di laptop saya nggak bisa itu Pak, diinstal Pak. Oh, nggak bisa. Di Saya laptop bisa ya saya soalnya. Di laptop saya normal-normal aja ya, bisa jalan. Saya tadi pagi nyoba memplagiasi proposal penelitian saya. Ternyata kena plagiasinya 28%. Jadi kurang diturunkan 8% lagi biar memenuhi. Kan batasnya kan 20. Nah, itu mahasiswa bimbingan saya kemarin saya tanya ada yang sampai 80 plagiasinya. Nah, itu kan kalau 80 kan kudu nurunkan berapa itu? 60%. Wush, direvisi lagi. Gimana ngerevisinya? Yang tidak diizinkan oleh PPJ, kan ada, Saman sudah punya nomor PPJ belum? Nggak punya. Di nomor WhatsApp-nya PPJ, kan itu di mode bisnis ya. WhatsApp-nya itu di mode bisnis, sehingga kita bisa melihat katalog. Di situ diberikan ketentuan bahwa harus dalam bentuk Word, kalau mau nyekan. Terus nggak boleh dengan cara curang. Cara curangnya gimana? Teksnya dibuat gambar. Kalau dibuat gambar kan nggak bisa kedetektor, itu nggak boleh. Terus memberikan tanda baca tidak pada tempatnya, terus apa gitu, ada banyak kok ketentuannya. Gitu. Kalau saya sendiri sih mainnya paraphrase ya. Jadi mana yang kena plagiasi itu kalimatnya saya tambahi, saya olah. Kalau saya sih begitu. Jadi misalnya ada satu paragraf ini kena plagiasi, saya olah kembali kalimatnya dengan inti yang sama, tapi kalimatnya berubah, tapi intinya sama. Gitu kalau saya. Itu namanya paraphrase. Ya ditambahi apa kayak kalimat apa kayak huruf apa kayak gitu. Bukan huruf ya, kata. Tambah kata apa gitu. Biar nggak kedetek. Lingkup dan pelaku. Jadi plagiat tidak terbatas dari pasal tadi. Plagiat bisa berupa mengutip istilah atau kalimat, data, dan informasi dari atau sumber tanpa menyebutkan sumbernya. Makanya kalau sampean nggak nyebutkan sumbernya di daftar pustaka, itu sudah plagiasi itu. Makanya kemarin kan mesti saya koreksinya, cek daftar pustakanya juga sudah ada apa belum gitu. Mengacu dan atau mengutip secara acak istilah. Jadi istilahnya dikutip tapi acak, sumbernya nggak ada. Terus menggunakan pendapat, sumber gagasan, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber. Jadi rata-rata ini nggak pakai sumber.
Makanya mesti saya ngeceknya di isimu sama daftar pustakamu nyambung nggak. Di isimu misalnya Nurudin 2020, ternyata di daftar pustaka Nurudin 2021, yang 2020-nya nggak ada. Nah, itu juga nggak boleh. Sudah indikasi plagiasi. Ini bukan plagiasi yang scan ya, Mas Yan ya, belum di-scan-kan. Tapi etika dalam menulisnya. Biasanya, apa saja yang diplagiasi, biasanya berupa ada komposisi musik. Ada yang main YouTube di sini? Jadi YouTuber di kelas ini? Belum ada, Pak. Tuh, ya. Tugas-tugas Pak isinya. Ya, Simulasi. tugas saja, Pak. Oke. Kalau sampean upload di YouTube menggunakan sebuah musik dan musik itu sudah diklaim oleh orang lain atau pihak lain, maka video yang kamu upload itu nggak akan bisa menghasilkan uang. Karena sudah termonetisasi oleh pihak lain. Saya kemarin kan nyoba ngupload di YouTube saya. Videonya panjangnya kisaran hampir 25 menit. Tapi hanya gara-gara 2 menit, video saya tidak bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena 2 menit itu ada lagu yang sudah diklaim orang lain. Lagu Birds Dance. Lagu burung bernyanyi. Jadi Kena copyright. ya, kena copyright. Sehingga video yang sudah kita buat panjangnya 25 menit, ya cuma ngupload gitu aja, nggak akan menghasilkan apa-apa. Dan jam tayangnya entah diakui apa tidak, saya kurang paham. Yang pasti nggak bisa termonetisasi. Nggak bisa. Itu sudah berlaku di YouTube, kalau sama jadi YouTuber. Jadi makanya benar-benar harus ori. Jadi sebelum kita saat kita ngupload, sebelum mempubliskan video kita itu akan dicek oleh YouTube beberapa menit sebelum bisa diterbitkan itu. Nah, itu ada unsur plagiasinya apa tidak di dalam video kita. Tapi memang yang diplagiasi itu hanya komposisi suaranya. Kalau gambarnya enggak. Kalau gambar. Jadi suara. Kalau suara kan bisa dideteksi toh, Rek. Suara itu kan ada amplitudonya ya. Ada amplitudonya. Kalau sama di ngedit video, suara itu ada amplitudonya, ada naik turunnya. Nah, kalau naik turun ini ada kesamaan dengan naik turunnya orang lain, amplitudonya, maka itu nggak bisa diklaim. Seperti itu. Terus ada juga perangkat lunak komputer, fotografi, lukisan, patung, dan sebagainya ini. Tapi yang paling sering kita jumpai ini komposisi musik. Kalau kita benar-benar real itu kalau kita main di YouTube itu. Main YouTube itu kalau sama jadi YouTuber ngupload sudah diklaim orang lain kena copyright. Nggak bisa. Jadi sama tetap bisa ngupload video sampean tapi nggak menghasilkan apa-apa. Itu. Yang dimaksud dengan diterbitkan. Kalau yang diterbitkan dapat berupa buku, artikel. Jadi artikel jurnalmu ini nanti akan diterbitkan. Harus diplagiasikan dulu. Kertas kerja atau makalah, isi halaman elektronik, hasil karya atau karya ilmiah yang tidak termasuk pada angka 1 sampai 4. Yang dimaksud dengan dipresentasikan dapat berupa, ini ada presentasi di depan khalayak umum, presentasi melalui radio, TV, cakram video digital wis nggak ada ya, DVD, VCD wis gak usum ya sekarang karena nggak efektif. Mobil-mobil sekarang juga rata-rata nggak pakai CD, dipakai flash disk. Kalau mau nyetel musik, bahkan ada yang pakai Bluetooth. Jadi kalau mau nyetel musik, HP-nya disambungkan ke mobilnya. Mobilnya Pak Bambang itu juga canggih, saya juga baru tahu. Kaliannya itu kita bisa nyetel musik via Bluetooth gitu. Nah, kalau yang kita sajikan itu tadi plagiasi, itu enggak boleh. Terus yang berikutnya ada self plagiarism tadi, karyanya sendiri sudah diterbitkan, tapi ngakunya belum pernah diterbitkan, itu juga enggak boleh.
Nah, copy paste biasanya bisa berupa ini. Copy paste kalimat dari karya ilmiah lain tanpa acuan yang baku. Tanpa acuan itu misalnya menulis mengutip di daftar pustakanya ada itu. Penambahan teks dari karya ilmiah lain, melakukan sinonim. Misalnya di skripsi orang lain yang kamu contoh siswa, kamu gantinya dengan peserta didik. Kan itu tinggal nge-replace ya semuanya. Itu juga nggak boleh kayak gitu. Penambahan kalimat aktif menjadi pasif, paraphrase. Paraphrase ini menambahkan tanpa adanya sumber acuan, itu juga nggak boleh. Sanksi. Kalau bagi mahasiswa sejauh ini belum sampai yang ekstrim ini ya, pasal 12 ya, belum. Apa pasal 12 kalau bagi mahasiswa? Teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak hormat, pembatalan ijazah. Kalau kita belum sampai yang fatal ini, belum. Rata-rata diminta sekian plagiasi, kena plagiasi, diminta memperbaiki. Jadi belum sampai pada tataran sanksi kalau di kita. Jadi diminta memperbaiki, begitu. Undang-Undang Sidiknas mengatakan bahwa mempergunakan karya ilmiah jiplakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, vokasi dipidana paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta. Ini sanksinya. Kalau dosen nggak usah saya kasih tahu karena sama kan nggak dosen. Yes, nggak usah. Cara penanggulangannya gimana? Kalau kita penanggulangannya nggak sampai pasal 10 ini ya, nggak sampai juga pasal 11, ya cuma itu tadi, kalau kena plagiasi diminta revisi. Direvisi dulu, revisi lagi. Sampai revisi 10 kali nggak masalah, tetap di-scan PPJ baik hati kok. Jadi nggak ada batasan kudu revisi hanya boleh 3 kali, enggak. Pokoknya sampai memenuhi di bawah 20% PPJ itu. Gitu. Penanggulangannya, maka apabila disandingkan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan departemen bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. Apabila berdasarkan penelitian telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik merekomendasikan sanksi untuk dosen atau tenaga kependidikan yang lain, intinya memberikan sanksi kepada plagiatornya. Kalau di kampus kita, meskipun dosen ya, terbukti plagiasi, ya diminta ini revisi, disuruh revisi dulu sampai berkurang plagiasinya. Jadi nggak sampai yang fatal ekstrim kayak begini, tidak. Jadi pasal-pasal ini belum diberlakukan. Karena apa? Sudah dilakukan tindakan preventif. Jadi sebelum terbit dicek dulu apakah sudah benar-benar memenuhi apa tidak. Kalau belum memenuhi, etika dalam menulis karya ilmiah, mengikuti petunjuk, tidak menggunakan data hasil olah data tertentu secara berulang, melakukan rujukan yang diambil langsung dari sumber aslinya, menulis semua sumber acuan di daftar pustaka, tidak menggunakan klaim atas hasil penelitian yang dibiayai pihak lain, mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak yang berhak, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi itu intinya dalam etika plagiasi. Nah, misalnya ini ada kata-kata yang agak nyeleneh-nyeleneh ini. Jawi narkoba nulisnya keliru. Apa itu? Jawi narkoba high drugs. Itu keliru. Dan ada juga contoh-contoh yang lain sebentar.